siang Bapak Ibu dosen beserta dengan Bapak Ibu guru sebagai penguji pada ujian kinerja PPK dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021. Perkenalkan, saya Elia Pradipta sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2021 Angkatan Kedua dengan nomor UKG 20159543713 dengan NIM 20010103922187001 akan memberikan video terkait dengan implementasi pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 di SMA Kristen Petra II Surabaya, kelas 11 IPA 1 dengan materi termokimia, submateri, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hanya Gilbert aja ini yang baik ini. Yang lain gimana? Baik, Bu. Baik. Baik, Oke. Bu. Oke, yang belum on cam silahkan on cam terlebih dahulu. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silahkan yang masih belum, masih ada Hansel, ada Kevin. Kalau ada yang memang ada suatu kendala, silahkan boleh DM ke Ibu, kendalanya apa. Kalau misalnya memang tidak bisa untuk on cam, nggak apa-apa. Oke? Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Angela, apakah hadir? Halo Angela? Oke. Angelin? Hadir, Bu. Oke, Annabel? Hadir, Bu. Oke, Patrick? Hadir, Bu. Oke, Brian? Hadir, Bu. Oke, Kathleen? Hadir, Bu. Oke, Christian? Hadir, Bu. Oke, Christopher Edward? Hadir. Oke, Deana? Oke, Dewin? Hadir, Bu. Oke, Diandra? Hadir, Bu. Oke, Evorio? Hadir, Bu. Oke, Flavianus? Hadir, Bu. Oke, Gerardo? Hadir, Bu. Oke, Gilbert? Hadir, Bu. Oke, Hansel? Hadir, Bu. Oke, Harrison? Hadir, Bu. Oke, Jason? Hadir, Bu. Oke, Jaya? Hadir, Bu. Oke, Jensen? Halo Jensen, apakah sudah hadir? Oke, belum ya. Jessica? Hadir, Bu. Oke, Joy? Hadir, Bu. Oke, Jovanka? Hadir, Bu. Oke, Justin? Hadir, Bu. Oke, Kenny? Hadir, Bu. Oke, Kevin? Hadir, Bu. Oke, Kimberly? Hadir, Bu. Oke, Chris? Hadir, Bu. Oke, Michael? Hadir, Bu. Oke, Nathan Joel? Hadir, Bu. Patrick? Hadir, Bu. Oke, Bibi? Belum ya. Princess ya? Hadir, Bu. Oke, Selena? Hadir, Bu. Oke, Tiffany? Hadir, Bu. Oke, Valerie? Hadir, Bu. Oke, terakhir William. Will? Adakah William? Oke, mungkin minta tolong untuk Gilbert, tolong ditanyakan di grup untuk Jensen. Sorry tadi, Jensen, Iya, Bu. Bibi sama William ya di grup. Oke, Oh, iya, Bu. thank you untuk Gilbert. Bu Elia. Ya, gimana Gil? Oh, sorry, siapa ini? Jensen. Oh, Jensen sudah hadir. Oke. Wifi di rumahmu kenapa, Jensen? Tadi rada nge-lag bentar, Bu. Oke. Ya wes, enggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada kendala, nanti untuk Jensen boleh off cam dulu. Ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan mulai dengan berdoa. Silakan Kimberly untuk membuka di dalam doa. Silakan Kimberly. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kimia pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, amin.
Amin. Oke, thank you Kimberly. Oke, nah hari ini kita akan memulai bab yang baru. Bab ini bab yang paling menyenangkan, kalau buat Ibu paling menantang, ya, yaitu mengenai termokimia. Ya, kita nanti akan belajar banyak hal tentang reaksi, lalu tentang kalau misalnya reaksi itu disertai dengan energi, itu berapa energi yang dilepaskan atau berapa energi yang akan dibutuhkan. Tapi sebelumnya, kita hari ini akan belajar tentang reaksi itu kita bagi jadi dua nanti. Ya, ada jenisnya, reaksinya itu apa aja. Oke, izinkan Ibu untuk share screen dulu ya. Oke, untuk pada hari ini gitu ya, kita akan mempelajari ya dengan tujuannya itu apa. Kalau kita mempelajari sesuatu itu kan harus punya tujuan, gitu ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang mau kita capai ya pada materi termokimia itu adalah yang pertama kita nanti bisa membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan. Ya meskipun mohon maaf karena memang kondisinya sekarang itu sedang PPKM di Surabaya belum bisa untuk pembelajaran tatap muka, maka nanti tetap anak-anak harus bisa membedakan nih macam-macam perubahan. Tetapi percobaannya nanti kita menggunakan virtual lab. Tujuan pembelajaran kita yaitu membedakan macam dari perubahan entalpi, lalu kita bisa mengkategorikannya meskipun mungkin nanti dengan virtual lab dan demonstrasi yang akan Ibu berikan. Tapi anak-anak juga harus punya keterampilan untuk merancang dan melakukan percobaan eksoterm dan endoterm, serta menyajikan nanti hasil percobaannya seperti apa. Oke? Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau review dulu. Di SMP pernah belajar kalor, Nak? Pernah ya? Oke, kalau asas kekekalan energi? Pernah? Asas kekekalan energi itu yang gimana sih? Energi tidak dapat dimusnahkan sama tidak bisa diciptakan, Bu. Tepat sekali, thank you Gilbert. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Loh, Bu, lah itu ada misalnya reaksinya menghasilkan energi gitu ya. Nah, terus itu kalau dari sepeda motor kita bepergian itu kan ada energinya didapatkan dari mana? Itu adalah perubahan energi. Nah, jadi sebenarnya sudah ada energinya, tapi ya dia diubah bentuknya nanti. Ada yang masih ingat dengan fotosintesis? Bu, tumbuhan bentuk makanan buat dia dari karbon dioksida sama air, Bu. Pintar. Terjadinya pada siang apa malam hari ya? Siang, Bu. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut bahwa ternyata fotosintesis di sini itu dia ada reaksinya. Nah, nanti kita akan coba cek gitu ya. Dia ini tergolong dalam reaksi apa? Dia ini membutuhkan kalor kah? Atau membutuhkan energi kah? Atau dia ini justru melepaskan energi dalam reaksinya nanti gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dia membutuhkan panas. Kalau malam nggak bisa, berarti dia membutuhkan atau melepaskan kalor ya? Membutuhkan, Bu. Membutuhkan kalor, karena di malam hari nggak bisa gitu ya. Oke, nah Ibu lanjutkan sekarang. Siapa yang pernah makan tape? Kalau kamu megang tape, lebih panas dari singkong apa lebih dingin dari singkong? Panas. Lebih panas. Beda ya, kalau tadi itu kan dia butuh panas. Sedangkan kalau tape gimana? Justru dia melepaskan panas, ya kan? Nah, nanti inilah yang akan kita pelajari gitu ya. Ada reaksi yang dia membutuhkan kalor, ada pula reaksi yang nanti dia melepaskan kalor. Nah, kita akan bagi jadi dua seperti itu. Nanti anak-anak silahkan menganalisis kalau reaksi ini gitu, dia gimana? Dia membutuhkan kalor atau dia melepaskan kalor? Untuk Harrison, apakah masih terdisconnect ya? Sudah ada, Bu. Oke, Ibu lanjutkan sekarang. Nah, sebelum kita masuk ya ke dalam materi eksoterm dan reaksi endoterm, kita terlebih dulu kita akan mempelajari tentang apa sih itu sistem dan apa itu lingkungan. Ya. Misalnya LPG kalau kita di rumah gitu kan. Nah, yang kita bakar gas LPG itu kan bentuk gas. Nah, yang kita bakar itu adalah
sistemnya. Jadi sistem di sini itu merupakan reaksi atau proses yang nanti menjadi pusat perhatiannya kita. Sedangkan yang kedua, di sini ada lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar sistem dan dengan apa sistem itu berinteraksi. Contoh misalnya, ini saya contohkan ya. Ada yang ingat nggak ini apa? Beaker glass, Bu. Glass beaker, Bu. Beaker glass, pintar. Beaker glass ini saya masukkan di sini HCl sama NaOH. Maka beaker glass ini kan dia akan bertambah panas juga kan? Nah, ini kita sebut sebagai lingkungannya. Pelarutnya pun, kan sebenarnya kalau kita mereaksikan HCl sama NaOH itu kan kecil-kecil, terlarut kan dalam sebuah pelarut gitu ya. Pelarutnya pun itu juga kita sebut sebagai lingkungan. Jadi, semua yang ada di luar sistem itu kita sebut sebagai lingkungan. Oke? Nah, sekarang Ibu punya 3 gambar. Ini menunjukkan nanti sistem. Sistem itu dibagi jadi 3. Oke? Sekarang saya minta anak-anak untuk coba perhatikan ya dari 3 ini mana yang memungkinkan terjadi perpindahan kalor. Jadi ada perpindahan kalor enggak di sini nanti? Sama perpindahan materi. Jadi contohnya gini, misalnya saya mereaksikan dan dari hasil reaksi itu ternyata menghasilkan gas. Oke, nah nanti kalau perpindahan materi itu, apakah gasnya itu bisa tercium sama kita? Kalau kalor itu kita bisa enggak kalau merasakan misalnya dia tambah panas gitu ya. Yang paling simpel adalah dia tambah panas. Apakah kita bisa merasakan penambahan panas ini apa enggak? Oke? Ini sistem apa? Kalau misalnya kita mereaksikan dengan di beaker glass misalnya. Terbuka, Bu. Ya, yes, tepat sekali. Berarti 1 di sini ini adalah penggambaran untuk sistem yang terbuka. Di mana kalau sistem terbuka itu gimana? Sistem terbuka berarti memungkinkan terjadinya perpindahan kalor sama materi, Bu. Good, thank you Gilbert. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Saya mau tanya ke Harrison. Harrison ada? Ada, Bu. Oke, Harrison. Kalau misalnya pada ini reaksinya menghasilkan gas juga ya, dan juga dia menghasilkan kalor juga atau dia bertambah panas gitu ya. Berarti kalau kita menggunakan yang kedua ini ada kemungkinan ya, memungkinkan terjadi perpindahan kalor enggak? Memungkinkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia terbentuk gas, kita bisa mencium gasnya enggak? Nggak bisa, Bu, karena itu tertutup, Bu. Sip. Berarti ini adalah sistem yang tertutup. Wah, hebat-hebat memang anak IPA 1 ini ya, tertutup. Berarti sistem tertutup itu yang gimana, Harrison? Boleh disampaikan? Jadi yang memungkinkan adanya perpindahan kalor, tapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi atau zat. Sip. Ini adalah contoh dari sistem tertutup ya. Jadi kalau sistem terbuka tadi dua-duanya itu bisa memungkinkan terjadi perpindahan kalor maupun materi. Kalau pada sistem tertutup itu hanya memungkinkan terjadi perpindahan kalor saja. Oke? Nah, thank you untuk Harrison. Sekarang yang ketiga. Oke, kalau ini saya punya termos nih ya. Ini memungkinkan kita untuk idealnya memungkinkan kita untuk kalau misalnya ada reaksi ada perpindahan kalor nggak? Memungkinkan perpindahan kalor nggak? Harusnya enggak ya. Idealnya gitu. Kalau kita ngomong idealnya, maka ini tidak memungkinkan terjadi perpindahan kalor. Kalau perpindahan materi, kira-kira bisa nggak, Aran? Enggak. Enggak juga gitu ya. Nah, berarti perbedaannya dengan sistem yang lain apa ini? Oh, ini sistem tertutup. Tertutup? Ya, ini yang tertutup. Berarti yang ini apa? Ayo. Kan? Namanya sistem apa ini? Ada yang punya jawaban lain? Terisolasi ya, Bu. Sip, sistem yang terisolasi. Kalau kita ke lab gitu ya, kita bareng-bareng ke lab itu dengan banyak siswa, kondisi PPKM itu kan masih belum dimungkinkan, belum diizinkan. Jadi izinkan Ibu untuk mendemonstrasikan dulu ya. Oke? Oke, sudah kelihatan alat bahan yang
Bu Elia, ini nak, Kelihatan, Bu. kelihatan ya, Udah, Bu. Bu spotlight. Nah, ini di sini Ibu akan mereaksikan ada HCl dan ada NaOH. Jadi reaksinya nanti namanya adalah reaksi netralisasi. Kalau ini ada yang masih ingat nggak? Ini apa? Kelihatan Gelas nggak? ukur ya, Bu. Gelas ukur. Fungsinya untuk apa, Gil? Buat ngukur larutannya, Bu. Oke, untuk ngukur volumenya. Kalau ngukur volume nggak boleh pakai beker. Kenapa? Lebih akurat, Bu. Lebih akurat ya. Ini meskipun ada skala, tapi skalanya sangat tidak akurat. Jadi tidak diperkenankan untuk mengukur volume pakai skala yang ada di sini. Kalau ini apa? Pipet tetes, ya, Bu. Yang ini loh, ada merah-merahnya ini loh. Yang ada Ukur merah-merah. suhu. Pengukur suhu itu namanya apa? Termometer ya, Bu. Yap, termometer. Kalau ini? Pipet tetes. Ini loh. Kayak sendok Pengaduk, tapi Bu. kecil. Pengaduk. Yang ini baru namanya apa, Nak? Pipet tetes. Pipet tetes. Oke, jadi di sini Ibu akan mencoba untuk mendemonstrasikan gitu ya. Kalau kita mereaksikan antara 20 ml HCl dengan 20 ml NaOH. Oke, langkah pertama adalah nanti kita akan mengukur dulu volumenya. Ya, volume dari larutan ini. Tadi saya bilang 20 ml HCl ya. Nah, lalu kalau mengukur boleh nggak kalau misalnya ini saya angkat gini? Tolong dihindari untuk mengangkat ya. Kenapa? Karena nanti terjadi kesalahan dalam pembacaan skala. Ini Ibu tuangkan dulu sekitar 20 ya. Nah, lalu kalau mau mipet, perhatikan ya, kalau mau mipet, itu kita tekan dulu bagian yang ini ya, karetnya kita tekan dulu, kita masukkan, baru kita lepas. Supaya nanti ya larutannya itu bisa lebih banyak dapatnya. Mata kita harus sejajar dengan skalanya. Kalau nanti kita perhatikan, ini kemarin sebenarnya Bu Elia sudah sempat menguji gitu ya. Nanti akan saya kasihkan di grup gitu. Ini suhunya itu adalah sekitar 26. Bisa diperhatikan ya suhunya ya. Sudah 20 mili, saya akan masukkan ke beker gelas yang lain. Oke, lalu kita akan ukur suhunya juga. Kalau mengukur nggak boleh sampai kena yang di bawah. Kenapa? Karena kita mengukurnya adalah larutannya. Kita bukan mengukur suhu gelas bekernya. Nah, ini juga sekitar 26 derajat. Oke. Nah, lalu bagaimana ketika kita mencampurkan keduanya? Oke, saya coba campurkan. Jadi ini NaOH-nya akan saya campurkan ke HCl-nya. Tadi 26, ini naik sedikit ya. Nah, nanti anak-anak saya minta untuk masuk ke grup ya, ke grupnya masing-masing. Jadi ada LKPD yang harus anak-anak jawab dan juga dengan menggunakan virtual lab. Jadi percobaannya karena anak-anak nggak bisa untuk percobaan langsung di lab gitu ya, maka nanti untuk percobaannya kita menggunakan virtual lab. Tapi sebelumnya saya akan demonstrasikan dulu bagaimana cara untuk virtual lab-nya. Oke? Sekarang silakan anak-anak buka LMS-nya. Ini di A02 2122 Kimia 11 IPA 1. Pada bagian bawah ya. Di sini nanti ada virtual laboratory. Isinya adalah link untuk ke virtual lab-nya. Jadi LKPD-nya ada di sini, nanti silakan di-download. Kalau butuh materi, materinya ada di sini, Nak. Jadi di sini nanti ada modul pembelajaran yang bisa digunakan kalau mau pakai modul pembelajaran. Kalau mau menggunakan video, saya juga sudah menyiapkan video pembelajarannya. Kalau anak-anak mau menggunakan PPT-nya aja, itu juga sudah saya tampilkan nanti di sini. Jadi di situ ada 3 percobaan, ada HCl plus NaOH, NaHCO3 plus HCl sama COCl2 plus H2O. Contoh misalnya, saya mau HCl plus NaOH.
Saya mau menambahkan HCl-nya 100. Tinggal di jumlah asam klorida ini kita tambah 100. Nah, ini kan suhu larutannya dia akan meningkat. Oke? Nah, nanti ya tunggu sekitar 2 menit atau waktu dia ini sudah stabil, silahkan capture suhunya gitu ya. Lalu perhatikan apakah suhunya nanti naik apa turun. Nah, ini saya breakout room-nya, saya open. Silahkan anak-anak masuk sesuai dengan kelompoknya. Oke? Wes ada kabeh toh. Aku mikirnya judulnya sih percobaan reaksi endoterm mbak eksoterm sih. Wes. Mau apa lagi? Ketane ya iku judulnya. Ya, iku ae wis melok-melok. Wes guys. Sambil dicatat ya. Sing tujuan enake apa guys? Tujuannya mau mendapatkan data atau informasi dari reaksi larutan atau ya Mendapatkan data dari hasil percobaan. Iku ya ditambah untuk menentukan manakah reaksi endoterm mbak eksoterm. Kan ini kan kita suruh nentuk no eksoterm mbak endotermnya. Ini ada NaHCO3 plus HCl, terus ada HCl NaOH. Kita, mari kita praktek. Yang pertama apa ya tadi? NaHCO3 HCl. Oke, tadi itu reaksi pertama itu kan NaHCO3 plus HCl, terus kita tambahin di sana mintanya 100 mili. Oke, mari kita tambahkan 100. Sambil nunggu sing ini kita coba sing persamaan lain aja ya. Persamaan. Joy tolong bacain sing persamaan kedua dong. HCl sama NaOH. Oke, HCl NaOH kita tambah 100. Oke, sambil ini nunggu stabil sih. Jadi kita coba reaksi yang terakhir dulu aja. COCl2 H2O. Oke. COCl2 H2O 100 juga. Oke guys, kita tunggu sampai ini stabil. Apakah ini sudah stabil? Aku kurang tahu. Kita tunggu aja sampai stabil, terus kita jawab. Oh tidak, tadi awalnya berapa ya suhunya? Ada yang merhatiin? Ada yang merhatiin nggak ya? Oh tidak. Itu kan ada itu sih. Apa? Ada ya? Resultan di bawah. Oh, kita tunggu sampai Ya, stabil. fokus pada delta T-nya ya. Terus 15,18. Kita lihat delta T-nya. Tadi berapa ya? Delta T-nya minus 9,82. Oke, kita taruh di sini minus 9,82. HCl NaOH-nya tadi kita dapat capture rate di 39,34. 39,34. 39,34. Terus delta T-nya 14,34. Oke, terakhir. Apa ini? COCl2. Ya, COCl2. Oh iya. Capture 37,27. Sebentar. Kenapa? Yang Kenapa, diagram ini Cip? gimana, Bu? Saya nggak paham, Bu. Coba buka yang di LMS-nya Bu Elia. Ini hanya untuk kayak gini loh. Kalau ini kan EXO, yang kiri kan EXO. Kiri. EXO itu dari sistem ke lingkungan, kalornya berpindahnya dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Oh, ini. Patrick. Hai Patrick, tolong gambarkan diagramnya ya, Pat. Ansel. Ya. Boleh tolong lanjutin nggak yang ini untuk yang bagian diagram. Jadi kamu tulis apa? Kita gambar dah. Iya, harus gambar persis kayak gini. Terus ditulisin yang kiri itu exotherm, yang kanan itu endotherm. Terus itu. Di bawahnya juga ditulis itu. Nggak apa-apa. Soalnya kan negatif positifnya, iya tulis aja. Nggak apa-apa, bagus malan. Soalnya di sini kan di LKPD ini lah kosong, jadi tulis aja. Ini nih loh, kiri kanan ini lebih besar lebih kecil itu. Tambah
100 gram. Punya usulan judulnya apa, tujuannya apa? Oke, Saya boleh nyoba, Bu. boleh silahkan Gil. Saya mikirnya tadi diskusinya judulnya itu percobaan reaksi endoterm dan eksoterm. Tujuannya itu untuk memperoleh data dari hasil percobaan agar bisa menentukan mana reaksi yang eksoterm dan mana reaksi yang endoterm. Tepat sekali. Itu dari kelompoknya Gilbert. Dari kelompok yang lain. Ada yang mungkin sedikit berbeda secara kata-kata, tetapi saya yakin intinya sama. Kalau dari kelompoknya Harrison tadi, dapat judulnya apa? Kalian memberi judul apa ini? Percobaan endoterm dan eksoterm, Bu. Oke, tujuannya? Tujuannya agar dapat menentukan senyawa mana yang termasuk eksoterm dan endoterm. Oke, bukan senyawa tapi reaksi ya. Reaksi mana yang tergolong eksoterm dan endoterm? Tepat sekali. Jadi judulnya boleh, misalnya identifikasi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Atau reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita nanti bisa mengidentifikasi ya atau menganalisis suatu reaksi, mengklasifikasikan reaksi ke dalam reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu dari data hasil percobaan. Ada yang mau share screen untuk data hasil percobaannya? Mungkin kelompoknya Kimberly boleh share screen datanya? Ya, hasil percobaannya dari kelompok saya untuk yang pertama NaHCO3 ditambah HCl dengan 100 ml HCl, kita dapatnya suhunya stabil di 15,18 dengan delta T-nya minus 9,82. Jadi kesimpulan dari percobaan pertama itu exotherm. Lalu yang untuk percobaan kedua, ada HCl ditambah NaOH dengan 100 ml HCl, kita dapat suhu stabilnya ada di angka 39,34 dengan delta T-nya 14,34. Berarti keterangannya dia adalah endotherm. Lalu untuk yang terakhir ada COCl2 ditambah H2O, dengan yang ditambahkan 100 gram COCl2, kita mendapatkan suhu larutan stabilnya ada di 37,37 dengan delta T-nya 12,27. Jadi untuk kesimpulan percobaan yang ketiga, dia adalah endotherm, gitu Bu. Oke, thank you Kim. Ada yang mungkin punya pendapat yang lain dari apa yang sudah Kimberly tadi sampaikan? Itu sih, Bu. Kalau Ya. kelompok saya tadi hasil percobaannya memang kurang lebih sama, Bu. Kan reaksinya sama. Cuma kan setahu saya kalau eksoterm itu kan kalor dari sistem ke lingkungan. Berarti kan lingkungannya harusnya makin panas. Berarti kalau delta T-nya minus, dia endotherm. Kalau delta T-nya positif, dia itu eksoterm, Bu, harusnya. Karena kan dia ngasih kalor ke lingkungan, berarti lingkungannya makin panas. Kalau delta T-nya itu negatif, berarti kan dari lingkungan ke sistem. Harusnya makin dingin. Jadi dia itu termasuk endotherm. Oke, ada dua versi jawaban. Nah, inilah yang nanti akan kita diskusikan lagi ya. Jadi kira-kira kalau suhunya tambah panas itu eksoterm atau suhunya tambah dingin itu apakah endotherm? Tapi untuk datanya hampir sama semua ya dengan Kimberly ya. Maksudnya untuk suhunya tambah naik atau suhunya tambah turun. Sama ya? Oke, jadi kalau misalnya reaksi, itu kan ada reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Reaksi eksoterm itu merupakan reaksi yang mana ada perpindahan kalor dari mana ke mana, Nak? Harrison, dari mana ke mana, Nak? Kalau eksoterm? Dari sistem ke lingkungan. Dari sistem ke lingkungan. Kita ini sebagai lingkungan. Berarti kita merasanya itu adalah bertambah panas. Sedangkan kalau endotherm, itu ada perpindahan kalor. Jadi sistem ini butuh kalor, jadi dia membutuhkan kalor. Nah, gimana kalau dia membutuhkan kalor? Dia menghimpun kalor dari lingkungannya. Sehingga yang kita bisa rasakan itu adalah suhunya tambah dingin. Jadi enggak apa-apa Kimberly tadi. Ini yang namanya proses belajar, enggak apa-apa. Untuk penentuannya tadi mungkin sedikit enggak tepat gitu, tapi enggak apa-apa. Yang penting kan dari sini Kimberly bisa belajar, oke? Oke, ini adalah untuk reaksi eksoterm dan endotherm. Nah, sekarang untuk diagram energinya. Kalau eksoterm tadi, oke lah dari Kimberly, eksoterm tadi dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan? Perpindahan kalornya, Nak.
dari sistem ke lingkungan. Sistem ke lingkungan. Berarti diagramnya nanti adalah seperti ini. Ini kan? Kita rasanya tambah panas. Tetapi kalau reaksinya di sini adalah reaksi endoterm, justru kalornya berpindah dari sebaliknya, lingkungan ke sistem. Gini, Kim, tempatmu? Oke, kalau dari kelompok lain, sekarang saya mau tanya ke kelompoknya Valeri. Apakah juga mendapatkan hasil yang sama, Nak? Iya, sama, Bu. Sama ya. Perhatikan nanti ada dua istilah, kalau misalnya menemukan istilah, ya ada reaksi eksoterm, tapi ada juga proses eksoterm. Jangan keliru, kalau reaksi eksoterm, berarti dia melepaskan kalor, suatu reaksi yang melepaskan kalor, tapi ada juga nanti yang proses. Tapi kalau kita hanya melarutkan saja, berarti dia itu bukan reaksi, maka itu proses. Ya, oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sekarang kita mencoba untuk membuat diagram energinya. Kalau nggak salah tadi saya sempat melihat juga untuk Kimberly sudah ada diagram energinya ya. Boleh di Bu. share screen? Oke, bentar, Bu. Saya izin share screen ya. Ya, silahkan Bu. Kim. Bentar, Bu. Jadi yang untuk exotherm itu dia negatif. Jadi diagramnya kayak gitu. Terus yang untuk endotherm itu yang di bagian kanan alias yang bagian bawahnya dia positif. Jadi lebih besar dari 0, sedangkan yang untuk exotherm lebih kecil dari 0. Gitu sih, Reaktanya Bu. berarti kalau yang eksoterm, ya jangan di close dulu ya. Kalau eksoterm berarti reaktannya itu ada di atas. Delta H-nya negatif. Kalau yang endoterm berarti delta H-nya gimana, Kim? Positif, lebih besar dari Positif. 0. Oke, apakah untuk kelompok yang lain juga punya data yang sama, hasil yang sama? Kelompok Gilbert sama, Gil? Ini yang eksoterm kan ya, Bu? Iya. Kalau eksoterm iya, Bu, sama. Endo? Delta H-nya ekso, Bu. Heeh. Yang ekso itu delta H-nya, delta entalpinya itu kurang dari 0, yang endo itu lebih besar dari 0. Oke, thank you Kimberly, thank you Gilbert. Sama dengan yang tadi Kimberly sudah sampaikan. Bisa dengan diagram seperti ini, bisa juga dengan diagramnya nanti digambarkan seperti ini, Nak. Nah, ini apa? Ya, jadi kalau reaksi itu enggak cuman produk jadi reaktan, apakah semua reaksi ketika ketemu misalnya dua zat ketemu langsung bereaksi? Enggak gitu ya. Nanti di pembahasan berikutnya tentang laju reaksi kita akan membahas tentang yang dinamakan energi aktivasi. Energi minimal yang kita butuhkan untuk dia dapat bereaksi. So apa endo? Reaksi eksoterm apa endoterm? Kalau reaktannya lebih tinggi dari hasil reaksinya. Ekso ya, Bu? Ya, eksoterm. Kalau yang ini? Endo, Bu. Endoterm, karena produknya, hasilnya, ya, entalpinya itu lebih tinggi. Perhatikan untuk entalpi kita tidak bisa melihat atau mengukur, ya, tetapi yang bisa kita ukur adalah perubahannya. Kok bisa, Bu? Kok perubahan entalpinya bisa kita ukur gitu ya? Perubahan entalpi itu adalah kalor yang menyertai suatu reaksi. Kalau reaksi itu kita adakan dalam tekanan yang tetap. Nah, kenapa kok entalpi awal dengan entalpi akhir kita nggak tahu, tapi perubahannya tahu? Contohnya adalah kayak gini, ya. Contohnya, misalnya Dewin ngajakin Bu Elia makan di Bon Cafe misalnya ya. Saya nggak tahu di ATM-nya siapa Dewin ini ada berapa, ya. Akhirnya nanti setelah pulang saya nggak tahu berapa. Tapi setelah mentraktir kita satu kelas gitu ya, bisa nggak kita tahu berapa perubahannya? Bisa. Nah, seperti itu pula dengan perubahan entalpi. Oke? Lalu kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan nggak? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan nih dari percobaan ini? Kira-kira dapatnya apa ya? Kita dapat kesimpulan apa ya? Boleh coba, Bu? Boleh, silahkan Gilbert. Itu, Bu, dari percobaan yang dilakukan, kita tahu bahwa
ada dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan yang kayak bentuk konkret atau bentuk nyata yang bisa kita rasain itu suhunya meningkat. Dan pada reaksi eksoterm ini, delta entalpinya itu kurang dari 0 atau minus. Dan yang kedua itu ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap kalor. Jadi perpindahan kalornya dari lingkungan ke sistem. Bentuk nyata yang bisa kita rasain, suhunya semakin dingin atau turun suhunya, dan delta entalpinya positif atau lebih besar dari 0, Bu. Good. Yes. Kalau saya punya 4 jempol, kita ketemu ini kasih 4 jempol. Tapi 4 jempol gimana ya? 2 jempol tangan, 2 jempol kaki gitu ya. Oke, thank you untuk Gilbert. Selanjutnya sekarang dari kita jawab pertanyaan itu tadi sudah kesimpulannya ya. Kita sudah mempelajari tentang reaksi eksoterm, kita juga sudah mempelajari tentang reaksi endoterm. Kalau tadi sistem tadi kita bagi jadi berapa ya? Ada yang ingat nggak? Yang Ibu bawa termos tadi, kita bagi jadi berapa? 3. Apa aja? Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sama sistem terisolasi. Oke, good. Bedanya apa? Kalau misalnya yang terbuka itu ada memungkinkan perpindahan kalor ataupun energi, jadi bisa dua-duanya. Sedangkan yang tertutup cuma bisa pindahnya kalor. Kalau yang terisolasi nggak bisa dua-duanya. Oke, good. Thank you, Kimberly. Nah, sekarang selanjutnya, wah, ini senang banget ini. Saya jujur, saya sebagai guru saya senang banget kalau siswanya tadi saya ngelihat di kelompok itu berjalan dengan diskusinya berjalan dengan baik gitu ya. Lalu waktu di kesimpulan ternyata kalian juga sudah bisa untuk memberikan kesimpulan gitu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaannya, klasifikasikan reaksi-reaksi pada percobaan yang sudah kita cobakan tadi, mana yang termasuk eksoterm, mana yang endoterm. Silahkan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ini saya izin off cam ya, Bu. Enggak apa-apa, silahkan. Yang ekso yang mana, Nak? Yang ekso tuh kalau reaksinya bisa menghasilkan panas atau kalor. Kalau Contohnya? Kalau yang endoterm itu menyerap kalor atau menyerap panas. Oke, contohnya tadi yang mana, Nak? Berarti yang nomor 1 itu endo. Endo, karena Terus suhunya? Turun, karena suhunya turun. Lalu? Yang kedua sama ketiga itu eksoterm, soalnya suhunya naik. Oke, good. Thank you untuk semua. Nah, sekarang ada nggak yang bisa ini mendapatkan contoh reaksi yang ada di sekitar kita, lalu dia termasuk dalam reaksi apa? Eksoterm atau endoterm? Kalau yang pertama tadi fotosintesis, berarti dia butuh kalor. Dia eksoterm apa endoterm? Endoterm, Bu. Endoterm. Oke, kalau tape? Exotherm. Eksoterm. Pembakaran LPG yang buat kita masak, mama masak di rumah. Exo, Bu. Supaya Ibu bisa tahu pemahaman anak-anak terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah benar-benar paham atau belum, di bagian sini nanti akan ada latihan soal eksoterm dan endoterm. Ya. Untuk kuisnya silahkan nanti dikerjakan. Oke, 4 soal, 15 menit, silahkan dikerjakan sendiri supaya Ibu bisa memetakan apakah anak-anak di sini itu sudah mencapai kompetensi yang Ibu harapkan atau yang diharapkan. Passwordnya adalah reaksi kimia. Oke? Oke. Kalau sudah, kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu minta tolong untuk salah satu menutup di dalam doa. Silahkan untuk Gilbert menutup di dalam doa. Silahkan Gilbert. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Gilbert. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan entalpi molar. Oke, thank you semua. Stay healthy. See you and God bless you.